Wonderkid Sintayong kembali ke atas lapangan. Legenda Liverpool beri pesan untuk pemain muda Indonesia. Update naturalisasi Jay Itzels dan Nathan Joao. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Mali U17 berhasil merebut posisi ketiga Piala Dunia U17 2023 usai mempermalukan Argentina dengan skor 3-0. Bermain impresif sejak menit pertama, Ibrahim Diarra, Mamadou Doumbia, dan Hamidou Bakalo masing-masing menyerangkan 1 gol untuk kemenangan Timnas Mali U17. Usai laga, pelatih Mali U17 Soumaila Coulibaly mengaku banyak mendapatkan pengalaman berharga selama mengikuti Piala Dunia U17 kali ini. Terlebih ajang yang digelar di Indonesia ini memiliki atmosfer berbeda dari edisi sebelumnya. Asisten pelatih Timnas U17 Mali ceritakan pengalaman diperlakukan sangat baik oleh masyarakat Indonesia selama gelaran Piala Dunia U17. Berada di Surakarta sejak turnamen digelar, Ahmad Douage menegaskan jika masyarakat Solo sangat terbuka dan menerima para pemain serta staf pelatih. Selain itu, pelayanan terbaik mulai dari hotel hingga lapangan latihan maupun pertandingan dirasakan benar oleh Scott Mali Aswania. Ya, kita sangat senang di sini, kesannya sangat indah berada di Indonesia. Ya, menurutku semuanya sangat baik dan saya mengucapkan terima kasih Surakarta. Ucap Ahmad Douage. Federasi Sepak Bola Dunia memberi jempol untuk Indonesia atas kelancaran penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 sejauh ini. Kabar positif itu disampaikan Wakil Ketua Panitia Pelaksana Piala Dunia U17 2023 Ratu Tisa. Wanita yang juga menjabat sebagai Waketum PSSI tersebut menjelaskan bahwa FIFA mengapresiasi kualitas lapangan tanding maupun training hingga pelayanan medis yang disiapkan. FIFA mengambil data dari laporan tim-tim peserta. Para peserta pun disebut senang dan memuji fasilitas yang disediakan Indonesia selama Piala Dunia U17. Mantan pemain Liverpool Luis Garcia memberi pesan kepada para pemain muda Timnas Indonesia U17 agar terus berkembang setelah Piala Dunia U17. Luis Garcia menegaskan kerja keras adalah fondasi penting agar para pemain muda bisa mengembangkan kemampuan dan mempertahankan kiprah di dunia sepak bola. Luis Garcia sadar bahwa dunia sepak bola membutuhkan pengorbanan besar. Para pemain harus meningkatkan level fisik dengan porsi latihan lebih banyak, memperhatikan asupan gizi lewat makanan, serta meningkatkan skill dan taktik. Kabar baik datang dari Wonderkid Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Ex-pemain Persibaya Surabaya tersebut sudah mulai berlatih normal bersama klubnya KMS Kadensi. Dikutip dari unggahan akun resmi klub, Marcelino tampak berlatih di atas lapangan setelah sebelumnya menjalani masa penguatan otot. Jika kondisi Marcelino berangsur membaik, bukan tidak mungkin pemain berusia 19 tahun itu akan masuk daftar panggilan pemain Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Diketahui Sintayong akan memulai persiapan dengan menggelar tes di Turki pada 20 Desember nanti. Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam resmi meninggalkan Korea Selatan dan terpantau sedang berada di Bali. Sebelumnya pemain Jeonnam Dragon itu juga mengunggah foto saat dikilik seraya mengucapkan terima kasih. Meski tak ada keterangan lebih lanjut dari postingan itu, namun tak sedikit warganet yang berandai-andai jika Asnawi Mangkualam akan meninggalkan Jeonnam Dragons dan kembali berkompetisi di Indonesia. Hal ini tak terlepas dari kontraknya dengan Jeonnam Dragons yang berakhir pada 31 Desember 2023 mendatang. Wakil Ketua Umum Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dede Yusuf Macan Effendi mengkonfirmasi bahwa berkas naturalisasi Jay Itzels dan Nathan Joao belum mereka terima sama sekali. Dede Yusuf bahkan menyarankan untuk menanyakan kelanjutan proses naturalisasi tersebut kepada pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia. Menariknya, Dede Yusuf menegaskan Komisi 10 DPR RI masih terus menunggu kejelasan mengenai berkas naturalisasi sebelum bisa disidangkan. Jika tidak juga sampai ke pihak DPR RI, maka sudah tentu Itzels dan Nathan belum bisa memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Media Vietnam VN Express menyoroti tekanan luar biasa yang dirasakan pelatih Sintayong usai Timnas Indonesia meraih hasil negatif di awal putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Sena Asia. VN Express menyebut kini banyak fans sepak bola tanah air yang mengkritik kinerja dan strategi Sintayong di media sosial.
Untuk itu, Sintayong harus memberikan hasil positif di laga selanjutnya. Terkait nasib Sintayong disebutkan akan ditentukan pada pertengahan 2024 mendatang. Sebab saat ini PSSI mempercayakan kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 kepada Sintayong. Mantan pemain timnas Irak Ahmad Brajut meremehkan kekuatan timnas Indonesia dan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F. Ahmad menyebut timnas Indonesia dan Vietnam sebagai tim dengan kualitas rendah, bukan tim kuat layaknya kontestan Piala Asia pada umumnya. Menurutnya, Irak seharusnya dapat dengan mudah mengatasi lawan-lawannya di Grup F, termasuk Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026, karena bukan lawan sebanding bagi Irak. Namun menurut Ahmad, timnas Irak bukan tanpa kekurangan. Dirinya menyatakan lini belakang Irak telah mengalami krisis yang tidak terkendali. Kiper top Major League Soccer Martin Paes yang pernah sulitkan Lionel Messi dirumorkan segera gabung timnas Indonesia. Salah satu penampilan Martin Paes paling disoroti adalah saat dirinya beradu dengan Lionel Messi di pertandingan Leagues Cup antara FC Dallas versus Inter Miami CF pada 7 Agustus 2023. Dalam laga yang digelar pada 7 Agustus 2023 lalu, FC Dallas yang berstatus sebagai tuan rumah harus takluk dari Inter Miami lewat adu penalti 7-9. Lionel Messi 3 kali membobol gawang FC Dallas yang dikawal oleh Martin Paes. 2 gol terjadi di waktu normal dan 1 gol sisanya terjadi di babak tos-tosan. Terlepas dari pertandingan tersebut, Martin Paes juga menjadi sorotan karena dirinya mengisyaratkan ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Rumor ini dihembuskan pertama kali oleh akun Autis Scouting di Twitter yang menyebutkan bahwa Martin Paes layak dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. 2 laga uji coba yang direncanakan timnas Indonesia selama menjalani tes di Turki turut mengundang perhatian media Vietnam Detail 24/7. Hal ini sebenarnya tak mengejutkan karena Vietnam akan menjadi salah satu lawan skuad Garuda. Media Vietnam jadi mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Detail 24/7 lantas menilai melawan negara sekuat Iran tentu bisa membuat tim asuhan Sintayong menguji kekuatan terlebih dahulu sebelum tampil di Piala Asia 2023. Pertandingan uji coba ini juga dinilai dinantikan banyak pecinta sepak bola. Namun bagi media tersebut membuktikan bahwa mereka mulai panas karena timnas Indonesia bisa mendapatkan pengalaman luar biasa sebelum melawan Vietnam. Tokyo Verde kian nyaman tanpa kehadiran Pratama Arhan dalam skuadnya di J2 League musim ini. Pratama Arhan tidak mampu mengukuhkan tempatnya di skuad reguler Tokyo Verde dalam 2 musim terakhir berkarir di negeri Sakura. Dikutip dari Telesparket, ex-PSIS Semarang itu total baru bermain 4 kali sejak berseragam Tokyo Verde pada Februari 2022 lalu. Pada musim perdananya, Arhan cuma main sekali di J2 League. Sementara musim ini, pemain berposisi bek kiri tersebut tampil 3 kali dengan rincian 1 laga di J2 League dan 2 pertandingan di Piala Kaisar. Tanpa Pratama Arhan dalam skuadnya, Tokyo Verde justru tampil gemilang musim ini. Mereka mampu finish di peringkat 3 klasemen J2 League 2023 dan berhak mengikuti babak playoff promosi ke J1 League tahun depan. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.